Meski di sini kita melihat tenaga-tenaga bangsa asing ikut membantu pekerjaan besar ini, namun pembangunan Palangkaraya harus dilihat dari segi semangat dan jiwa tenaga Indonesia asli. Sebuah lapangan terbang diberi nama Penarong telah dibangun, dan jika sudah sempurnanya, bukan mustahil ia akan menjadi landasan puluhan kapal terbang seperti ini umpamanya. Ya, segala cita-cita mesti tercapai, asal semangat kerja dan membangun tak tunggu padam, biar ada kesulitan dan rintangan apapun. Daerah ibu kota Palangkaraya seluas 400 km persegi dipisahkan dari daerah Kabupaten Kabuat dan dipersiapkan segera menjadi daerah kota Praja. Pembangunan kota, rencana seluruhnya bercorak nasional, tidak mengizinkan bangsa asing membuka usaha atau jenis kerja apapun di sini. Palangkaraya dipilih pada suatu desa bernama Pahandut, antaranya atas dasar pertimbangan banyak tanah liat hingga mudah membuat bata setempat untuk gedung-gedung, hanya semen didatangkan dari luar. Pembangunan gedung diperlukan terlebih dahulu untuk kantor-kantor dan perumahan-perumahan pegawai. Bagi pelajar SMA, boleh bangga dengan gedungnya yang segera selesai ini. Ini kota Palangkaraya sudah berwujud nyata. Suasana kehidupan sudah berjalan. Pegawai yang hendak bertugas kantor nampak sibuk setiap pagi. Anak-anak gembira pergi ke sekolah dan sang ibu melepaskannya dengan senyum bahagia. Kendaraan pegawai yang sedang lewat biasanya tak lepas dari serbuan anak-anak yang ingin menumpang. Rakyat sudah memperoleh gedungnya yang baru. Begitu pula para pegawai seperti Pak Camat dengan kantornya ini. Akhirnya kami perkenalkan pula Gubernur Kalimantan Tengah Pak Cilik Ringut yang sudah tiba pula di kantornya. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas daerahnya, selalu beliau mengajak anggota staf pemerintahan merundingkan bagaimana sebaik-baiknya menyempurnakan pembangunan kota Palangkaraya. Dengan telah berdirinya kota baru Palangkaraya ini, diharapkan daerah pedalaman Kalimantan Tengah mencapai taraf kemajuan pesat sesuai dengan cita-cita Indonesia pada umumnya. Kalimantan Tengah terus menanti pahlawan-pahlawan pembangunan Indonesia sejati.
Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, seolah-olah terletak di tengah antara Sabang dan Merauke dan di tengah perbatasan utara dan selatan. Sungai Barito merupakan urat nadi penghubung lalu lintas. Dengan perahu, saudara dapat mencapai Palangkaraya dari Banjarmasin selama 1 hari 1 malam. Palangkaraya, salah satu dari ibu kota provinsi yang terbaru, dapat saudara saksikan dari dekat. Palangkaraya yang berarti tempat suci yang besar, lahir dengan diletakkannya batu pertama oleh Paduka Yang Mulia Presiden Pemimpin Besar Revolusi kita, Bung Karno, pada tahun 1957. Pada tanggal 14 Maret 1963, telah berangkat ke Palangkaraya rombongan Yang Mulia Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus Menteri Penerangan, Ketua Indoktrinasi Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani, romput oleh Gubernur Kalimantan Tengah Kilik Ribut. Anggota rombongan Menteri Penerangan antara lain terdiri dari Ibu Ruslan Abdul Ghani dengan seorang putrinya Retnowati, Ajudan Mayor Anja Rahman, Pembantu Menteri Kepala Urusan Publisitas Devon Dr. Andes Tresno Suwarno, dan Staf Menteri Urusan Khusus Devon Dr. Andes Rahmadi. Di Kuala Kapuas, perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah, diadakan upacara adat potong pantan dengan mandau, yang merupakan suatu tradisi penyambutan seorang tamu besar sebelum menginjak tanah Kuala Kapuas. Dalam pidato sambutannya, Wampa Menteri Penerangan menyampaikan salam hangat dari Bung Karno kepada rakyat Kalimantan dan menjelaskan tentang Pancasila negara kita yang membawa rakyat ke arah adil dan makmur. Dari sungai ini dapat kita saksikan penghidupan penduduk Kalimantan Tengah. Kehidupan mereka sehari-hari antara lain berjualan ikan, karet, dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa daerah Kuala Kapuas ini sangat terkenal dengan hasil rotannya. Dan dari rotan tadi dapat dijadikan berbagai macam kerajinan tangan seperti tikar, topi, keranjang, dan rupa-rupa alat keperluan rumah tangga. Bagi setiap tamu maupun para pariwisatawan tentu akan mendapat kenang-kenangan dari hasil hutan Kuala Kapuas ini. Kini rombongan sampai di Palangkaraya. Sambutan meriah oleh para pembesar dari Catur Tunggal dan segenap lapisan masyarakat setempat, serta masyarakat Uni Soviet yang sedang membuat jalan ke Sampit. Ucapan selamat datang telah diucapkan oleh Gubernur Kilik Ribut. Sesuai dengan upacara adat, Menteri Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani memperkenalkan diri dan menyampaikan maksudnya yang baik datang di daerah Kalimantan Tengah ini. Menginjak telur, potong pantan, dan dipupuri adalah suatu kehormatan bagi setiap tamu besar yang datang. Pada hari kelima, tanggal 18 Maret 1963, bertempat di halaman kantor Gubernur, Wampa Menteri Penerangan dan rombongan menghadiri apel besar yang diikuti oleh segenap karyawan pemerintah di Palangkaraya. Hadir pula para peserta kursus dan latihan Manipul Ustek, alim ulama ke Kalimantan Tengah.
rangka indoktrinasi, Menteri Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani antara lain menyampaikan penghargaannya atas pengorbanan rakyat Kalimantan Tengah dalam membangun Palangkaraya di tengah hutan yang dicapai dalam waktu 5 tahun. 5 tahun yang lampau, di sini merupakan hutan belantara. Kini dapat kita saksikan pasar yang merupakan pusat perdagangan penduduk Palangkaraya. Pada malam resepsi yang dihadiri oleh segenap lapisan masyarakat, Bapa Menteri Penerangan antara lain mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara kita sama dengan hati nurani manusia. Hidangan yang menarik dalam malam kesenian ini ialah tari perang dari hulu Sungai Barito yang ditarikan oleh pemuda dengan pakaian suku Dayak. Gadis-gadis Kalimantan Tengah ini pun tak mau ketinggalan. Dan akhirnya para tamu bersama-sama menari menasai. Rupanya tidaklah berlebih-lebihan kalau tari ini dapat dijadikan tari pergaulan. Dalam keadaan alam prihatin, di sini perlu ada optimisme dalam perjuangan. Rupanya saat perpisahan ini tak mudah dilupakan dan Kalimantan, walaupun jauh di mata, akan dekat di hati. Peninjauan Wampa Menteri Penerangan, Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi, Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani, sungguh mengesankan dan tetap dikenang bahwa Palangkaraya adalah sebagai lambang kemampuan bangsa Indonesia. Palangkaraya terletak di tengah hutan belantara, merupakan kota yang serba baru yang timbul di tengah alam dan udara merdeka. Palangkaraya merupakan suatu bukti pula bahwa bangsa Indonesia bukan saja pandai meletakkan batu pertama, tetapi juga pandai meletakkan batu terakhir. Acara kunjungan di Kalimantan Selatan hari pertama di Banjarmasin, tanggal 14 Maret 1963 di Balai Pemuda, Menteri Penerangan Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa kita tidak dapat menghilangkan salah satu sila karena akan menimbulkan bahaya. Dan menganjurkan kepada setiap warga negara agar mempelajari Undang-Undang Dasar 45 dan Revolusi Indonesia. Dan hari terakhir kepada para mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, menganjurkan agar para mahasiswa mengamalkan ilmunya. Kesan Menteri Penerangan Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani antara lain bahwa Palangkaraya menunggu tangan dan otak bangsa Indonesia untuk membangun lebih lanjut. Dari angkasa Indonesia membayang kekayaan Indonesia yang menjamin terlaksananya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Sungai Kahayan yang membelah Pulau Kalimantan ini, tegaklah kota besar Palangkaraya. Seperti kita ketahui bahwa 5 tahun yang lalu masih merupakan hutan belukar yang lebat pekat. Pada tanggal 17 Juli tahun 1957, di tempat ini Presiden Soekarno meletakkan batu pertama kota Palangkaraya. Dengan demikian, mulailah terwujud ide yang dicetuskan oleh Gubernur Cilik Riwut, seorang putra Kalimantan asli, bersama-sama bekas Gubernur Kalimantan Milono, untuk membentuk daerah Swatantra tingkat 1 Kalimantan Tengah. Dengan wilayah administratif yang direncanakan seluas 1.200 km persegi, Palangkaraya akan merupakan suatu kota yang megah di tengah-tengah hutan rimba Kalimantan. Kami ajak saudara mengenali penduduk Kalimantan Tengah dengan upacara keagamaan yang disebut Pesta Tewah, suatu upacara menghantarkan arwah-arwah ke surga loka. Suku bangsa Dayak Ngaju dan setiap penganut agama Kaharingan menjalankan upacara ini yang dilaksanakan secara bertingkat-tingkat. Mula-mula tulang digali dari dalam tanah. Setelah dibersihkan, kemudian ditaruh dalam peti. Selang 7 hari 7 malam, peti-peti dibawa dengan perahu ke hilir sungai untuk kemudian dibakar sebagai perlambang hapusnya kotoran duniawi yang melekat pada sang arwah. Tulang-tulang lalu ditaruh di dalam gong-gong kecil sebagai persiapan penyimpanannya di dalam sandung, tempat persemayaman yang terakhir para arwah. Peristiwa ini diiringi oleh semua anggota Tewah melakukan permainan ini sebagai tanda sukaria dan syukur kepada Tuhan. Pesta Tewah dipimpin seorang telon dengan balian dan basir sebagai penambuh ketimbung yang juga bertindak selaku penyambung lidah antara sang arwah dengan Tuhan. Sandung keluarga Tukus Jaga Nyaring yang sudah berbentuk modern ini ditewahkan sebanyak 27 arwah. Masing-masing keluarga memiliki sandungnya sendiri-sendiri. Di sandung keluarga Hantingan yang masih berbentuk asli, berlangsung upacara yang serupa. Tahun ini, Kampung Mentangai menewahkan tidak kurang dari 355 arwah secara gotong royong. Karena biayanya yang begitu besar, pesta Tewah hanya dapat dilakukan beberapa tahun sekali.
Penyimpanan tulang-tulang ke dalam das tandung ditutup dengan permainan perang-perangan di atas air yang disebut laluhan. Setelah kembali ke darat, palas agar terhindar dari bahaya. Pada hari terakhir dilakukan ngarahang, upacara menghantarkan arwah ke langit yang ketujuh sebagai tingkatan terakhir. Sukma babi ini kelak akan turut mengiringi sang arwah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Malam harinya, seluruh anggota Tewah berpesta ria sambil menarikan manasai serta mengikuti acara deder tanda syukur kepada Tuhan. Dan selesailah para penganut agama Kaharingan menunaikan kewajibannya mengagungkan arwah sanak keluarganya. Dari pesta Tewah, mari kita saksikan usaha pembangunan Kalimantan Tengah. Di proyek transmigrasi dan di daerah pengairan Pasang Surut Pasarang, suku-suku bangsa Dayak, Jawa, dan Bali bahu-membahu memperbanyak hasil bumi. Bila perekonomian mulai meningkat pesat, perlu adanya bank. Di bulan November tahun 1962, Ibu Cilik Riwut meresmikan kantor Bank Dagang Negara cabang Palangkaraya. Bagi putra-putri Kalimantan Tengah yang haus akan pengetahuan, dalam beberapa tahun saja, perkampungan pelajar Sanaman Mantikai ini telah dilengkapi dengan sekolah dasar, SMP, dan SMA. Para pegawai tidak dilupakan kesejahteraan hidupnya, berupa perumahan sederhana tapi pantas. Mari kita tinjau proyek pembuatan jalan, suatu proyek raksasa yang mendapat bantuan ahli-ahli teknik Rusia. Pecahan batu gunung ini digiling, disaring, digiling kembali menjadi batu koral, kerikil, dan pasir sebagai bahan fondasi jalan. Tanpa batu koral dan kerikil, dinamit dan keringat, buldozer dan traktor, rawa-rawa dan hutan belukar tidak akan ditembusi jalan-jalan raya. Dan jalan raya adalah syarat mutlak bagi usaha pembangunan di segala lapangan. Kini alhamdulillah, jalan raya sepanjang 38 km antara Palangkaraya dan Tengkiling telah selesai. Tapi ini baru permulaan. Perjuangan fisik dan mental melawan alam harus berjalan terus. Kalimantan Tengah yang membangun berarti membangun hari depan Indonesia yang gemilang. Mari membangun terus. Daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah dahulu merupakan rimba belantara belaka dengan sungai-sungai penuh riam dan rawa-rawa tak bertara, sukar ditembus manusia. Kini seirama dengan derapnya revolusi, seluruh rakyat Kalimantan Tengah tergugah hatinya dari alam mina bobok penjajahan Belanda, bangkit dan maju untuk melaksanakan pembangunan di segenap lapangan yang terasa membahana di segala penjuru rimba dan desa, serta menggaung di antara lembah-lembah Barito, Kapuas, Kahayan, dan Sampit.
Inilah Kalimantan Tengah saat ini, satu wilayah Indonesia yang terletak berbatasan dengan Negara Kesatuan Kalimantan Utara. Merupakan basis pertahanan yang penting dalam rangka konfrontasi kita terhadap neokolonialisme British Malaysia. Daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya Palangkaraya merupakan sebuah kota remaja di Indonesia yang berkembang menuju ke satu kota modern. Hal ini tidak lain berkat swadaya dan kemampuan para putra-putri Kalimantan Tengah yang dibimbing dan dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Cilik Ribut. Rakyat Kalimantan Tengah berhasil memeras otak dan membanting raga untuk memenuhi panggilan suci Ibu Pertiwi sebagai yang dicanangkan oleh pemimpin besar revolusi Bung Karno. Pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anak adalah mutlak dilaksanakan terlebih dahulu karena dasar pertama untuk melangkah ke pembangunan semesta adalah pembinaan watak dan jiwa terhadap setiap manusia yang masih muda. Membina manusia baru dalam rangka character and nation building menuju masyarakat sosialis dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan berhaluan Manipul Uzbek. Kemajuan pendidikan dan pengajaran di daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah amat pesat seiring pula dengan kemauan yang besar dari anak-anak untuk belajar. Kini terdapat 500 buah sekolah dasar, 50 buah sekolah lanjutan tingkat pertama, dan 10 buah sekolah lanjutan tingkat atas dengan jumlah siswa 75.000 orang. Kecuali itu, Kalimantan Tengah juga telah memiliki sebuah universitas. Kemajuan lain yang telah pula dicapai ialah dengan didirikannya beberapa buah rumah sakit dan rumah sakit pembantu, suatu usaha pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk memberikan perawatan dan pengobatan kepada penduduk dalam memberantas penyakit malaria. Sementara itu, para warga kota Palangkaraya dengan dipimpin sendiri oleh Gubernur Kepala Daerah Cilik Ribut menyambut kedatangan Yang Mulia Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Mayor Jenderal Suprayogi bersama rombongan dari Jakarta. Kedatangan Menteri Suprayogi ke Palangkaraya ini dalam rangka peninjauannya ke proyek-proyek pembangunan saluran air minum dan jalan raya sepanjang 38 km antara Tengkiling dan Palangkaraya. Jalan raya adalah salah satu faktor amat penting sebagai urat nadi perhubungan di darat untuk melancarkan ekonomi. Seluruh daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah terus membangun dan sekali membangun untuk mensukseskan Jikora. Kita tidak gentar terhadap ancaman dan tantangan dari pihak Nekoli. Rakyat daerah perbatasan Kalimantan Tengah siap melaksanakan komando pemimpin besar revolusi.